Bab 1158, setiap pisau menghindari titik vital. Litarlong sangat terkejut saat ini karena dia menemukan bahwa manual pedang yang tidak lengkap sudah diperbaiki. Belum lama ini, ketika dia sedang membaca, dia secara tidak sengaja menemukan panduan pedang yang tidak lengkap ini. Karena senang, dia memutuskan untuk memperbaiki manual pedang yang tidak lengkap. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memperbaikinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak terlalu baik. Karena tidak peduli bagaimana dia memperbaikinya, dia merasa itu tidak sempurna. Tetapi, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa manual pedang ini sudah diperbaiki. Biarpun hanya ada beberapa goresan, secara langsung membuat panduan pedang yang tidak lengkap ini mencapai level baru. Litarlong mengerutkan kening, dan dia melihat ke kejauhan lagi. Apakah anak laki-laki itu yang baru saja melakukannya? Dia tidak yakin. Setelah hening beberapa saat, Litarlong meletakkan panduan pedang yang tidak lengkap di tangannya dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, selain membersihkan perpustakaan, Sanderye membaca buku setiap hari, dan dia semakin dekat untuk hari pemulihan kultivasinya. Pada hari ini, Sanderye duduk di depan Susi saat makan. Susi melirik Sanderye dan tidak berkata apa-apa. Sejak Sanderye mengalahkan bocah rambut cepat itu terakhir kali, reputasi Sanderye di kalangan tukang ini kini sangat keras. Tidak ada yang berani mendekatinya, jadi kursi di sekitar mereka berdua kosong. Sanderye tiba-tiba berinisiatif mencari topik. "Nona, apakah kamu sering membaca buku?" Susi tidak berbicara. Sanderye berkata, "Aku sedang membersihkan perpustakaan dan menemukan banyak buku yang sangat berguna dan juga dapat digunakan untuk kultivasi. Kamu bisa lebih sering datang ke perpustakaan dan membacanya. Itu akan sangat membantu kamu." Susi tiba-tiba meletakkan pirning dan sumpitnya. Dia memandang Sanderye. "Kalau ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca, aku harus menyerahkan kristal spiritual setiap bulan." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Sanderye sedikit terkejut, lalu dia meletakkan piringnya dan mengikuti Susi keluar. Di restoran, anak laki-laki yang dipukuli oleh Sanderye menyaksikan Sanderye pergi dalam diam. Saat ini, seorang pengikut di sampingnya berkata dengan muram, "Kak, kita bisa melakukan serangan diam-diam di malam hari." Pemuda itu menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Pengikutnya tertegun, "Kak, kamu tidak berencana membalas dendam." Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi, "Orang ini adalah orang yang kejam. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Kita semua adalah pekerja paruh waktu. Tidak perlu bekerja keras untuk hal kecil. Tidak ada gunanya. Itu tidak layak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pembantu. Saat Sanderye mengejar, Susi sudah pergi. Sanderye sedikit terkejut. Setelah kembali ke perpustakaan, Sanderye mencari kertas. Hari kedua, Sanderye datang ke kantin, dan Susi juga datang tepat waktu. Sanderye duduk di depan Susi. Susi meliriknya dan melanjutkan makan. Usai makan, Susi bangkit dan pergi. Sanderye mengikutinya keluar. Saat dia keluar, Sanderye tiba-tiba berdiri di depan Susi. Dia membuka telapak tangannya dan mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan menyerahkannya kepada Susi. "Ini untukmu." Susi sedikit mengernyit, "Apa?" Sanderye berkata, "Aku menyalinnya di perpustakaan. Sepertinya itu adalah buku tentang keterampilan pedang. Aku tidak dapat memahaminya dengan baik." Ketika dia mendengar bahwa itu adalah keterampilan pedang, Susi ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan melihatnya. Ketika dia melihat isinya, dia langsung terkejut. Ini adalah buku keterampilan pedang tingkat 9. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat melihat ke arah Sanderye dengan sedikit terkejut. Bagaimana bisa ada keterampilan pedang tingkat ini di perpustakaan? Sanderye menjawab,
Buku keterampilan pedang di tangan Susi adalah buku keterampilan pedang yang belum lengkap yang sudah dia perbaiki sebelumnya. Faktanya, setelah dia memperbaikinya, buku keterampilan pedang itu setidaknya berada di tingkat surga, tetapi dia tahu kalau buku tingkat surga itu muncul di tangan Susi, itu jelas bukan hal yang baik untuknya, jadi dia sengaja mengurangi sedikit. Tapi sekarang melihat ekspresi kaget Susi, dia tahu bahwa dia seharusnya mengurangi lebih banyak. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Aku juga tidak tahu. Susi mengerutkan kening. Sander Ye mengganti topik pembicaraan. Lihat, apakah ini berguna bagimu? Susi melirik Sander Ye, berguna. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tinggal untuk berlatih, aku mau pergi bekerja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Susi melihat buku keterampilan pedang di tangannya dan terdiam berpikir. Keterampilan pedang. Di benua terbengkalai ini, keterampilan pedang yang bagus sangatlah berharga. Keterampilan pedang tingkat 9 dapat dijual setidaknya dengan 1000 kristal spiritual, dan itu adalah jenis yang ingin didapatkan oleh orang lain. Setelah Susi terdiam beberapa saat, dia menyimpan keterampilan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Ketika Sander Ye kembali ke perpustakaan, ada seorang wanita berdiri di depan pintu, itu adalah Li Tarlong. Melihat Li Tarlong, Sander Ye sedikit terkejut. Li Tarlong tersenyum dan berkata, "Narmanu Sander Ye." Sander Ye mengangguk, Li Tarlong berkata, "Bisakah kita bicara?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku masih harus bekerja." Li Tarlong berkata, "Tidak masalah, aku akan menunggumu." Sander Ye melirik Li Tarlong, lalu masuk ke perpustakaan, dan dia mulai membersihkan. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Aku menemukan bahwa kamu tampaknya menyukai kehidupan damai seperti ini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Seberapa bagus hidup ini? Tidak ada musuh yang tak ada habisnya, tidak ada pergantian peta yang tak ada habisnya, dan tidak ada rutinitas yang tak ada habisnya. Sederhana saja, haha." Pagoda kecil berkata, "Ada baiknya untuk memperlambat langkah sedikit." Sander Ye mengangguk. Sekarang dia tidak memikirkan apapun tentang melampaui ayahnya dan yang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Hari sudah malam ketika Sander Ye selesai membersihkan area perpustakaannya. Li Tarlong benar-benar menunggu di sana. Sander Ye meletakkan sapu dan berjalan mendekat. Li Tarlong yang sedang membaca, segera meletakkan buku itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah selesai?" Sander Ye mengangguk, "Nona Li Tarlong, apa yang kamu inginkan dariku?" Li Tarlong memandang Sander Ye, "Apakah kamu mengubah manual pedang yang tidak lengkap itu?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Dia sebenarnya sudah menebak kenapa pihak lain mendatanginya. Itu pasti karena buku pedang yang tidak lengkap. Melihat Sander Ye mengakuinya secara langsung, Li Tarlong sedikit terkejut. Dia menatap Sander Ye, "Siapa kamu?" Sander Ye berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Li Tarlong ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Li Tarlong mengikuti Sander Ye ke belakang perpustakaan. Di belakang perpustakaan ada hutan lebat. Setelah tiba di hutan lebat, Sander Ye berbalik dan melihat ke arah Li Tarlong, "Gunakan keterampilan pedang terkuatmu." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah batu besar di kejauhan, "Lihat itu." Li Tarlong meliriknya, lalu membuka telapak tangannya, dan pedang spiritual muncul di tangannya. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya melonjak. Detik berikutnya, pedang di tangannya melesat seperti sambaran cahaya pedang, dengan akurat melesat ke dalam batu besar, dan batu raksasa itu langsung hancur. Setelah Li Tarlong berhenti, dia berjalan menuju pedang. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Kerahkan tenaga dari Dantian." Li Tarlong menoleh untuk melihat Sander Ye, dan Sander Ye berkata, "Lakukan apa yang kukatakan." Li Tarlong ragu-ragu sejenak,
lalu perlahan menutup matanya. Dia mulai menggerakkan tenaga dari dantian. Sander Ye berkata, tenang dan fokus, gerakan energi di tubuh, berputar terus, tak berhenti, agar langit dan bumi berpadu, menghilangkan energi negatif enam alam, kumpulkan energi sejati ke dalam tubuh pedang, lihat pedang dengan matamu, pedang memantulkan hatimu, pedang mengikuti hatimu, kembali. Begitu suara Sander Ye turun, Li Tarlong tiba-tiba membuka telapak tangan. Di jarak, pedang itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi pedang cahaya dan terbang ke tangan. Li Tarlong memandang Sander Ye dengan tidak percaya, dan berkata dengan kaget, ilmu pengendalian pedang. Ilmu pengendalian pedang. Ini sebenarnya adalah sejenis keterampilan pedang yang sudah hilang. Ketika orang-orang yang meninggalkan benua itu pergi, mereka mengambil teknik kultivasi, kekuatan magis, dan teknik budo terbaik di benua ini sehingga keterampilan tingkat tinggi di sini sangat sedikit, dan bahkan Akademi Kuil Dewa tidak memiliki keterampilan pedang seperti ini. Sander Ye berkata, bakatmu masih boleh. Wanita di depannya mampu melakukannya setelah mendengarkan formulanya sekali, bakatnya memang cukup bagus. Ekspresi Li Tarlong tiba-tiba menjadi agak hormat, yang mulia, kamu. Sander Ye melambaikan tangannya, jangan tanya asal-usulku. Menurutku bakatmu cukup bagus. Apakah kamu tertarik berguru padaku? Menerima murid? Li Tarlong tertegun sejenak, dia ragu-ragu lalu berkata, senior, aku memiliki status khusus. Keluarga aku pasti tidak akan membiarkan aku menerima orang lain sebagai guru aku sesuka hati. Sander Ye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi saat ini, Li Tarlong tiba-tiba berlari ke arah Sander Ye, dan dia langsung berlutut, guru. Sander Ye memandang Li Tarlong, bukankah kamu mengatakan bahwa keluargamu tidak akan mengizinkanmu berguru sesuka hati? Li Tarlong berkata dengan serius, keluarga aku tidak bersedia, tetapi aku bersedia. Guru, terimalah hormat dari murid. Saat dia berbicara, dia bersujud dengan hormat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya. Sander Ye berkata, bangun. Li Tarlong berdiri dan berkata dengan penuh semangat, guru, kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa katakan. Sander Ye berkata, apakah? Li Tarlong mengangguk cepat, sungguh. Sander Ye berkata dengan sedikit malu, pinjam uang pada guru dulu. Ekspresi Li Tarlong membeku. Pada akhirnya, Sander Ye meminjam 100 kristal spiritual dari Li Tarlong, yang tidak diragukan lagi merupakan sejumlah besar uang baginya sekarang. Sander Ye juga memberi Li Tarlong beberapa petunjuk tentang keterampilan mengendalikan pedang. Di bawah bimbingannya, Li Tarlong menjadi lebih mahir dalam menggunakan keterampilan mengendalikan pedang, dan dia lebih mengagumi Sander Ye, tapi dia cukup khawatir karena dia memiliki status yang khusus. Kalau keluarganya mengetahui bahwa dia diam-diam berguru pada orang lain, itu akan menjadi masalah besar. Hari kedua, saat Sander Ye datang ke kantin untuk makan, tiba-tiba ada sosok yang menarik perhatiannya. Tak jauh dari situ, seorang gadis kecil sedang mengantri untuk mengambil makanan. Dia mengenal gadis kecil ini, gadis kecil bertopi merah itulah yang menikannya 2 kali di tempat pembuangan sampah. Tapi saat ini, gadis kecil itu berpakaian cukup bersih, tapi dia agak kurus. Sander Ye tidak menyangka dia juga akan datang ke tempat ini. Setelah gadis kecil itu selesai makan, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria yang memiliki bekas luka. Pria dengan bekas luka itu segera menamparnya dan berteriak, kamu tidak punya mata. Blok. Gadis kecil itu langsung ditampar jatuh ke tanah, tapi dia segera bangkit dan bersujud, maafkan aku. Melihat gadis kecil itu bersujud berkali-kali, lelaki yang terluka itu mengumpat beberapa kali, lalu langsung mengambil bakpao dari piring gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih bersujud dan meminta maaf. Di sekelilingnya, tidak ada yang berani melangkah maju.
Pria yang terluka dan pria botak yang pernah berkonflik dengan Sander Ye sebelumnya adalah makhluk paling kejam di kalangan tukang. Melihat lelaki bopengan itu hendak mengambil makanan, gadis kecil itu segera mengambil piringnya dan berlari keluar. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia pun berjalan mendekat untuk mengambil makanan. Hari ini Susi tidak datang untuk makan. Sander Ye menunggu beberapa saat tetapi tidak melihatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Hari kedua, saat Sander Ye datang ke kantin untuk sarapan, banyak orang berkumpul di depan kantin dan menunjuk. Sander Ye sedikit penasaran. Dia berjalan mendekat dan melihat seorang pria tergeletak di sana di depan pintu kafetaria. Itu adalah pria dengan bekas luka. Saat ini, pria dengan bekas luka itu dipenuhi bekas pisau, setidaknya ribuan tusukan, setiap tusukan menghindari titik berbahaya. Jadi, orang yang terluka itu belum mati dan masih meratap, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali karena lidahnya terpotong. Sander Ye bersambung.